Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Pak Wasmin dan Ibu Lilis ya Alhamdulillah di hari ini sudah bergabung dan ini kali pertamanya saya untuk bertemu, untuk berbincang bersama Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Bagaimana kabarnya di hari ini Pak Wasmin dan Bu Lilis? Baik, Tesila gimana? Ini Tesila Alhamdulillah. ya? Iya betul, di MKFM Bandung. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya di awal tahun ini Pak Wasmin dan Bu Semangat Lilis. kita Ya, liburan. semangat. Masya Allah, Masya Allah. Di hari ini juga cerah ya, Alhamdulillah. Semoga semangat kita pun secerah hari ini ya, Pak Wasmin dan Bu Lilis. Iya. Di Amin. Bandung Timur juga cerah ini Oh, kondisinya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Pak Pada Wasmin, ini kita ya berolahraga. oh Masya Allah. Di Ya. hari ini, di Mm, hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang temanya generasi penakluk ya. Bahwa kalau kita lihat yang terfikir ya di dalam benak saya, generasi penakluk adalah generasi yang tangguh, Pak Wasmin. Yang Masya Allah ya, kuat dalam pikirannya, kuat dalam fisiknya, dan kuat imannya juga. Namun untuk Pak Wasmin dan Ibu Lilis seperti apa ini untuk generasi penakluknya? Silahkan. Ya, kita ambil judul ini mengingat ini adalah awal tahun ya. Hmm. Kita di awal tahun kemarin kita juga sambil lokakarya, sambil membuat goal setting gitu. Kalau kemarin tahun 2024 hal-hal apa yang sudah kita taklukkan. Nah, ini dari 2025 ini kita harus punya pencapaian yang lebih tinggi lagi gitu. Apalagi Hmm. kita kemarin habis Zoom dengan anak kami yang di Istanbul. Masya Ada juga Allah. yang pertama di bursa itu Hmm. bedanya 250 kiloan ya itu perjalanan Tiga dari jam. 3 jam ya dari Istanbul ke bursa. Nah, yang uniknya yang di Istanbul ini anak ketiga. Jadi dia dari habis SMP langsung minta sekolah di Turki. Masya Allah, masih muda Orang ya, muda ya, sekali, Masya Allah. makanya orang-orang ke teman-teman juga nggak apa-apa tuh baru lulus SMP. Biasanya kan kuliah kalau keluar negeri gitu. Betul, Tapi ini betul. berani ya anaknya yang minta kita lihat Iya, kita iya. jawab gitu ya. Hmm. Anaknya yang minta dan ketika ke Istanbul dan waktu kami menjenguk ya langsung benar-benar kami ke tempat di mana simbol penaklukan oleh generasi terbaik Islam ya, yaitu oleh Muhammad Al-Fatih ya. Iya. Masya Kita Allah. telusuri betul mana yang namanya jembatan Galata. Oh, yang ini. Hmm. Sekarang dibuat jembatan Galata itu ternyata dulu adalah rantai rantai besi besar yang menghalangi perahu masuk ke selat kecil ya, teluk kecil yang namanya Hmm. Tanduk Mas itu. Hmm. Karena ada rantai itu, yang di atasnya waktu kita ke sana itu ada orang pada Tower. mancing ya. Oh ya, Ada Masya Allah atas ya, jembatannya digunakan orang pada mancing mancing juga. itu udah menjadi Hmm. tradisi di sana. Oh iya. Galata ya. Nah, dari jembatan Galata itu kita bisa menatap Tower Galata ya. Hmm. Hmm. Tower Galata akhirnya kita nyebrang jembatan itu jalan kaki karena dari situ jalan kaki itu bisa lewat jembatan itu. Jadi nggak harus naik metro atau naik tram. Jalan kaki. Jalan kaki nyebrang, tapi nyebrangnya lewat jembatan sambil ngeliat orang mancing. Nyebrangnya nggak Masya lewat Allah. atas, yang bagusnya lewat bawah karena di bawah itu Ya. banyak restoran-restoran mewah ya. Di bawah Hmm. jembatan itu restoran mewah teh, bukan restoran kaki lima gitu. Dan lewat jembatan akhirnya kita menemukan titik di mana perahu perahunya Al-Fatih itu mulai diangkat tuh, Diseret ya, diseret ke atas. ke atas Hmm. melewati Bukit Galata. Dan Setinggi ini nanjak banget ya. kita nanjak ke Bukit Galata itu. Masya Oh, Allah. ini setinggi gini gitu ya. Nggak Itu naik, nah, bawa badan aja berat, apalagi bawa badan perahu. Hmm. bawa perahu gitu ya. Iya betul, kalau tidak tangguh ya, seperti Ya itu ya. itu ini betapa tangguhnya gitu ya. Nah, Hmm. betul ya Teh Sila. Ketangguhan itu ketangguhan fisik mungkin dari sisi fisik banyak yang lebih tangguh ya. Mungkin prajurit Iya. prajurit Mm-mm. Yunani mungkin bisa lebih tangguh. Betul, Tapi betul. yang di sini eh, bagaimana Al-Fatih itu diceritakan sejak kecil oleh bapaknya tentang hadis yang padahal hadisnya katanya itu bukan hadis riwayatnya sahih banget sih enggak ya katanya Mm-mm. bahwa akan ada generasi nanti
yang akan menaklukkan, tapi karena itu disugestikan menjadi sebuah keyakinan Tiap hari tiap ya. hari sama bapaknya Al-Fatih bahwa nanti ada generasi. Tiba-tiba Al-Fatih merasa bahwa itu adalah aku gitu. Hmm. Akhirnya ada sebuah keyakinan didasarkan sama keimanan bahwa Roma akan ditaklukkan gitu ya, Konstantinopel Betul. akan ditaklukkan oleh dia gitu. Dan itu kalau Masya ngeliat Allah. ceritanya, Masya Allah itu cerita ngangkat perahu itu kan ceritanya panjang. Itu setelah Mm-mm. setelah coba pakai meriam ya, pakai meriam Mm. gak jebol itu kan ceritanya. Iya. Mm. Meriam yang itu menggunakan teknologi meriam itu teknologi yang sangat canggih waktu itu. Jadi kita melihat juga ada meriam meriam yang dipakai Al-Fatih itu Oh, ada masih ada. ada termasuk Oh. benteng Konstantin gitu kan kita masih ngelihat Ada jejak-jejak bentengnya. puing-puingnya. Mm. Puing-puing. Mm. Ya bukan puing banget ya masih Ya. kelihatan tangguh panjang Nah, sekali itu. Nah, sampai Rumeli. sampai ya ke arah Rumeli ya, ke arah Rumeli. Kalau Rumeli itu tempat sebelum diangkat kapalnya ya. Mm-mm. Hanya kita sudah 2 kali ke sana belum bisa juga naik ke Rumeli karena masih Masih ditutup masih perbaikan. ditutup perbaikan masih perbaikan terus. Yang menjadi poin di sini adalah di awal tahun ini sambil kita melihat orang-orang terdahulu bagaimana dia punya sejarah-sejarah penaklukan gitu. Kalau di versi Nusantaranya kita melihat bagaimana seorang Mahapatih yang luar biasa ya, yang namanya Gajah Mada gitu. Mm. Dia mempersatukan Nusantara gitu. Wilayah Indonesia dulu itu kan luas sekali ya, Mm. sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina, sampai ke daerah Thailand juga ya, kalau Mm. nggak salah itu masuk Dulu. wilayah Nusantara itu oleh Mahapati Gajah Mada namanya ya. Nah, pertanyaannya, ini yang menjadi pertanyaan banget nih ya. Ide tentang mengangkat judul generasi penakluk ini awalnya ide sederhana karena ketika waktu tahun baru kemarin Bu Lilis ngajak yang bungsu nih anak yang Bukan keenam tahun baru, akhir tahun akhir tahun ya 2024. tanggal 31 Desember ya. Iya. Nah itu gimana kok dia bisa nggak mengeluh gitu gimana Bu Lilis itu? Iya. Mm. Di Mm. tanggal 31 itu saya emang merencanakan di akhir tahun ini ditutup dengan menyiapkan di 2005 penaklukan-penaklukan gitu ya. Mm. Tadinya saya mau naik gunung yang serius, tapi karena emang kondisinya belum memungkinkan untuk saya gitu ya, Mm. belum boleh untuk naik gunung yang tinggi, akhirnya saya cari yang bisa apa ya, yang masih yang aman bagi bagi saya. Nah, Iya. akhirnya menemukanlah trek Tahura Maribaya. Itu kan treknya kalau Mm. jalan nyantai itu sekitar 2 jam, itu santai banget dan Iya. tidak Mm. begitu menanjak dan aman untuk kondisi saya saat ini gitu. Nah, waktu itu saya emang sudah janjian dengan teman nge-gym dan qadarullah beliau nggak bisa. Nah, akhirnya saya bingung dan akhirnya saya ngajak anak saya bungsu yang SD kelas 6. Awalnya sih anaknya nggak mau. Terus saya bilang, kamu dulu di kelas 4 udah menaklukkan Burangrang loh. Mm. Di Masya Allah. di TK kamu sudah ke Papandayan sampai puncak gitu ya. Jadi eh, kita ke Papandayan itu rutenya yang muter gitu ya ke Taman Edelweiss, kemudian ke perkemahan, kemudian berakhir di taman itu apa Taman Mati itu pohon-pohon mati, terus kita turun ke bawah gitu. Itu dia di TK di Mm. taman kanak-kanak. Terus di playgroup dia sudah saya ajak ke Batu Kuda dan nyampe ke puncak Batu Kuda. Wah, Masya Allah. Nah, saya bilang sudah ada pengalaman itu. Jadi bisa. Anaknya awalnya, oh ya, Gen Alpha ya, kan kebayang. Mm. Saya bilang, Bunda akan ngasih syarat, kamu hari ini boleh makan mie. Boleh makan apapun sesuka kamu dan kamu free gitu. Nah, dari kan anaknya emang hobi makan. Mm. Dari dari tawaran itu akhirnya tergoda kan, akhirnya hayu bun jalan, jalanlah kita mulai dari Tahura. Dan Tahura waktu itu kan bukannya jam 8, kita jam setengah delapan itu udah nyampe gitu. Nah kalau kita nunggu sampai jam 8 kan sayang waktu gitu. Nah waktu itu saya ngelihat orang-orang tuh pada masuk aja ke dalam, terus ada apa polisi juga masuk aja gitu. Dan kita masuk, rencana kita mau cari petugas untuk bayar. Ternyata emang nggak ada, belum ada petugasnya saat itu.
Ya udah kita masuk, bablas start start di gua Belanda kita startnya jam 8 dan alhamdulillah nyampe ke Maribaya jam 8 lebih 12 menit dengan perjalanan yang santai sekali gitu. Dan saya lihat di anak saya itu, saya pikir dia akan banyak mengeluh ya gitu. Iya. Ternyata Mm. enggak gitu. Malah dia, Bun, mau istirahat, Bunda capek enggak gitu. Malah nanya ke saya gitu. Mm. Yuk lanjut gitu. Padahal tadinya tidak mau ya Ibu, Masya Iya, Allah. tidak mau gitu. Karena dia sudah apa punya pengalaman kan tadi. Emang dari bayi, saya bawa pengalaman untuk itikaf ya. Jadi nginep di masjid gitu ya. Jadi terbiasa ketika hamil juga saya itikaf, melahirkan Mm. bayi mereka dibawa. Jadi sudah pernah apa sih, petualangan-petualangan itu sudah dibiasakan di semenjak dini gitu. Iya, Nah, Masya sudah Allah. sudah itikaf ke gunung yang agak tadi Batu Kuda gitu, ke Papandayan, terus ke Burangrang itu, lumayan loh. Burangrang itu kan ketinggiannya berapa tuh? Di atas 2000 ya, mdpl ya, Burangrang itu. Eh, dan kemarin anaknya alhamdulillah tidak mengeluh. Makanya saya optimis loh, Gen Alpha ini dia lebih kuat dari segi, ya kebayang tulang-tulang mereka lebih kuat ya karena gizinya juga, kalsiumnya tentunya lebih banyak dibandingkan kita gitu. Nah, tadi Burangrang itu 2050 mdpl ya. Mm. Lumayan kan? Dan itu Iya. Burangrang itu tuh banyak akar, banyak batu, lumayan ini apa terjal gitu. Nah, Dan dia di usianya juga ya Bu, masih ya kecil gitu. di usia 4 tahun dia alhamdulillah bisa. Dan kemarin setelah sampai di Maribaya, kemudian yuk kita ngopi gitu, cari kafe. Kebetulan di sana itu ada kafe gitu ya yang enak, Mm. pemandangannya dari kafe itu langsung air terjun gitu, Masya banget Allah. lah gitu ya. Diajak kamu bebas beli apapun, dan ternyata emang kan kapasitas perut ya segitu-gitunya ya, dia juga nggak bisa Mm-mm. itu. Betul. Terus saya tanya, nanti kalau diajak lagi ke gunung gimana gitu di bulan Januari. Terus anak saya bilang, siap Bun, aku mau, katanya gitu. Karena ketika dia sampai ke Maribaya gitu ya, mukanya itu terpancar ada apa ya, kepuasan telah menaklukkan gitu. Mm. Menaklukkan apa namanya, jalan gitu. Karena saya jalan awalnya 4 orang sama teman saya ya, ibu-ibu 2 orang. Cuman ibu-ibu, kayaknya saya nggak, sepertinya untuk saat ini saya belum bisa untuk jalan ke Maribaya. Makanya memutuskan dua ini stay di Tahura aja sampai Tahura gitu. Nah, saya memutuskan dengan anak saya tetap mau karena ini planning saya untuk akhir tahun ini saya tutup dengan penaklukan untuk membuka penaklukan eh, yang akan datang di 2025 ini gitu. Nah, itu jadi, eh, kalau kita biasakan kepada anak-anak kita untuk penaklukan-penaklukan, dan itu penaklukan itu tuh harus dialami ya. Jadi bukan hanya cerita gitu ya, bukan hanya di kognitif, tapi emang dia harus di psikomotor. Jadi dia harus merasakan bagaimana waktu ke Bumerangrang itu di puncak kedua dia udah mulai, aku capek Bun, aku lelah. Ya udah, kalau lelah nggak usah maksain. Nah, terus ayahnya bilang, kalau kamu ke sampai ke puncak, kamu bisa makan Indomie bebas maksimal sampai 3. Dia Mm. kan ketika mendengar Indomie, biasanya kalau di rumah kami Mie kan instan. mie instan, biasanya biasanya kalau di rumah kami mie instan itu seminggu sekali, dan itu pun sekali masak hanya 1 bungkus. Nah, ini kan kebayang 3 bungkus gitu. Akhirnya dia menaklukkan puncak Burangrang, meskipun tetap aja makan mie-nya nggak 3 juga, maksimal Iya. 2 karena udah kenyang Mm. juga gitu. Mm, betul. Gitu. Jadi dengan dialami gitu ya, eh, diceritakan kepada anak-anak kita. Saya termasuk yang sering menceritakan mengulang-ulang tentang penaklukan Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ini ya. Saya ceritakan ke anak saya gitu ya, yang ketiga itu gitu, sampai di mana dia, Bun, kayaknya aku boleh nggak SMA-nya sekolah di Turki gitu.
karena kan apa sering mendengarkan cerita gitu. Nah, selain Hmm. mendengarkan cerita gitu ya, eh, kita juga harus tadi mengalami, diajak anak-anak itu menaklukkan. Kayak misalnya nih lagi libur nih gitu, anak-anak saya libur pagi, anak-anak harus ikut saya untuk olahraga. Meskipun awal aku kan lagi puasa, aku kan capek. Ya udah nggak apa-apa kalau lagi puasa satu keliling aja. Yang Hmm. penting keluar dari rumah. Ngomel-ngomel pas nyampe tempat olahraga mereka asik gitu. Pas keluar Ya. rumah juga pas udah nyampe rumah mereka asik. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua harus mengajak mengalami anak-anak kita gitu dan kitanya tentunya dari orang tua dulu ya gitu. Hmm. Terutama aktivitas fisik, misalnya jalan kaki biar anak-anak kita juga akhirnya terbiasa gitu dan dia juga belajar untuk menaklukkan-penaklukan. Nah, ini mumpung Tesila, mumpung di awal tahun ya. Kemarin juga yang menarik itu ketika perjalanan saya isi dengan anak saya itu dengan membuat goal setting. Terus pertama saya gini, Jagat nanti amini ya rencana Bunda di 2025 ini gitu. Rencana yang pertama dari segi ibadah Bunda pengen apa? Aminin sama kamu. Terus dia amin gitu ya. Dari Hmm. hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua pengen kemana aja nih Bunda pergi aminin amin gitu ya. Nah terus gantian dia coba sekarang apa gitu. Nah karena gantian kan dia juga jadi lagi nanjak itu tuh sambil oh kayaknya Bun aku akan di tahun 2025 ini aku akan murojaah lagi hafalan aku yang juz 30 biar aku mungkin di juz 30 katanya setahun ini aku mungkin di Hmm. juz 30 kata dia. Soalnya kemarin ketika aku tes di SMP lulus sih satu juz itu dan alhamdulillah dapat ini dapat potongan 1 juta karena ada prestasi hafal 1 juz. Tapi Masya kata Allah. ya aku belum Alhamdulillah. mungkin jadi harus ada clue baru aku ingat. Nah aku nanti pengennya di tahun ini tuh aku benar-benar mungkin gitu. Terus Hmm. dia bilang bisa nggak ya aku ke Jepang nanti gitu kan tahun kemarin di 2024 dia ke ini apa bisa ke Singapura gitu bisa nggak sih Bun ke Jepang bisa saya bilang ini gitu terus di goal settingnya aku mau berangkat ke luar negerinya aku ke Jepang itu sambil sambil perjalanan itu kita ulang-ulang lagi goal setting di 2025 ini kita mau ngapain aja target-target ibadah, target-target pengembangan diri, target-target kita healing atau refreshing kemana aja gitu. Jadi asik selama perjalanan itu gitu. Kemudian kita ceritakan juga eh, ceritakan juga orang-orang yang sukses gitu di hidupnya. Terus ceritakan juga kisah-kisah yang memilukan karena saya lihat kalau di Al-Qur'an itu tuh ya seimbang ada cerita tentang Nabi Ibrahim, dia misalnya bagaimana dia dakwah untuk eh, yang di Mekah gitu ya, kaum kafir di Mekah, kaum musyrikin di Mekah gitu. Terus ada Nabi Nabi Nuh yang dia dakwahnya ke anak dan istrinya, terus Aisyah ke suaminya gitu kan kondisinya beda-beda kan gitu. Terus bagaimana misalnya orang-orang yang di masa lalu itu tuh seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggalnya sampai sekarang kuburannya pun juga tidak terhormat. Orang malas untuk datang ke kuburan Abu Jahal, Abu Lahab ini. Kita ceritakan. Nah, biasanya kondisi lagi perjalanan itu tuh kritikal area antara sadar ke bawah sadar itu tuh terbuka. Kita kita punya kritikal area ya, rest namanya. Nah, itu terbuka dan itu bisa mensugesti pikiran-pikiran bawah sadarnya gitu. Sehingga nanti apa nilai eh, sugesti-sugesti itu kumpulannya kalau kita sering terus katakan, nah sugesti itu akan berkumpul menjadi suatu nilai gitu. Nilai dia akan ketika dulu saya baca buku-buku tentang Freud, tentang apa tokoh-tokoh psikologi banyaknya dari Jerman, tiba-tiba kok kebayang saya pengen ke Jerman ya gitu. Hmm. Nah, begitupun ketika cerita tentang Al-Fatih tiba-tiba kita pengen ke
ke Turki, terutama di Istanbul. Sepertinya Teh Asila harus ada nih menjadwalkan goal settingnya ke Istanbul karena Istanbul ini kota yang luar biasa, Ya, Masya yang Allah, indah. Bismillah ya. Iya, Kita kayaknya. sudah Teh Asila ke sana. Belum Ibu. Nah, saya aminin untuk ke sana. Indah banget. Dan Amin ya kita Allah. bisa melihat tiga dekade ya dari yang pertama itu apa? Yunani, Hmm. Romawi gitu dan Islam. Yunani ada itu menaranya itu apa ya namanya? Eh, Ada ada tugu. Tugu yang dulu kekuasaan Yunani ya saat itu. Di dekat Museum Topkapi. Terus akhirnya Yunani dikalahkan oleh Romawi, Romawi dan itu ada kan di Galata, Hagia Sophia gitu. Dan Hmm. sekarang oleh Islam lebih ke arah difungsikan lagi Hagia Sophia itu untuk masjid. Ada yang sekarang masjid yang terbesar itu apa sih yang di Turki itu yang Camlika, Camlika ya, yang zaman Erdogan dibangun. yang zaman Erdogan dan itu masjid terbesar ya. Camlika. Nah itu, Hmm. jadi tiga dekade kita bisa belajar di sana penaklukan-penaklukan seperti saya membayangkan tadi rantai gitu ya, membayangkan menyeretnya perahu ke Galata itu nanjak banget luar Hmm. biasa gitu. Nah ini jadi ada jiwa, jadi nanti ketika kita menelusuri hal itu gitu, terus banyak cerita-cerita akhirnya nanti kita akan terbiasa untuk menaklukkan. Itu Teh Asila untuk pengantarnya. Masya Allah Ibu ya, dari tadi di awalnya untuk tema kali ini ya, penakluk, generasi penakluk ternyata diambil dari pengalaman Ibu bersama anak ya, yang hiking bersama atau jalan bersama begitu di Tahura. Dan ini juga bisa diambil pelajaran ya oleh sahabat MK, oleh kita, bahwa ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan, bisa ketika kita bersama seperti itu ya. Tadi Ibu di jalan kan diajak ya untuk berbicara, untuk ngobrol begitu tentang apa impiannya di tahun 2025. Kemudian juga diceritakan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh juga ada cerita-cerita memilukan ya. Dan ini juga menjadi ini ya Ibu, menjadi salah satu cara untuk quality time Ibu, secara tidak langsung. Iya, betul sekali. Masya Allah. Dan Alhamdulillah juga di hari ini saya ditemani oleh sahabat Tia Yuasga dari MKFM Yogyakarta. Izin disapa terlebih dahulu ya Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Siap. Bagaimana kabarnya sahabat Tia di hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik. Bagaimana dengan sahabat Asila? Alhamdulillah kabar baik juga sahabat Tia. Masya Allah dipertemukan di hari ini juga Alhamdulillah ya sahabat Tia. Dan Masya Allah kita diberikan ilmu ya. Tadi ini kalau saya fokusnya kepada berarti sugesti begitu ya, dari orang tua mensugestikan hal-hal baik kepada anaknya. Begitu ya sahabat Tia. Betul sekali, tadi juga kita bisa belajar begitu ya dari kedekatan, tadi bisa pelan-pelan diberikan nasihat ataupun juga dikasih semangat begitu ya, kepercayaan bahwa anaknya tadi juga bisa begitu mencapai puncak tadi ya bersama ibu ya, dengan tadi kebersamaan bisa naik gunung bareng. Iya, Masya Allah ya. Tadi juga bahwa kita tidak hanya menceritakan ya, sahabat ya dan sahabat MK. Kita harus juga mengajak anak mengalami hal tersebut atau mengalami tadi penaklukan ya, Masya Allah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sahabat MK perbincangan kita di siang hari ini, di pagi hari menuju siang hari ya, sahabat MK, di segmen selanjutnya. Namun untuk Anda silahkan yang ingin berbagi atau bertanya